Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Meila Ayu Suryaningsih dengan NIM 2170121169 absen 60. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari esai ilmiah yang telah saya buat, yang berjudul Program Preventif Miopia bagi Siswa SD di Indonesia pada Masa Pandemi, Penyuluhan Senam Otot Mata dan Penggunaan Perangkat Virtual Reality. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Kita sama-sama mengetahui bahwa kita sedang berada pada masa pandemi. Adanya regulasi baru yang dicanangkan pemerintah, keharusan kita mematuhi protokol yang ada, dan banyak sekali ada keterbatasan yang harus kita maklumi, membuat bermunculan kebiasaan atau aktivitas baru pada diri kita. Itu juga yang terjadi pada siswa sekolah dasar, khususnya pada siswa yang masih menduduki kelas 4, 5, dan juga 6. Mereka juga berkegiatan di rumah saja, mereka tidak banyak berkegiatan di luar rumah, dan itulah yang menyebabkan penggunaan gawai mulai merajalela pada masa pandemi ini. Sebagai orang yang lebih tua daripada mereka, kita harus memperhatikan kesehatan mereka. Apakah nantinya penggunaan gawai yang marak ini menyebabkan atau berdampak buruk pada kesehatan atau berdampak baik seperti itu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Sayangnya, pada kenyataan atau pada kondisi di lapangan, ada salah satu penyakit yang bernama miopia, penyakit mata, yang prevalensinya meningkat secara signifikan pada pandemi ini. Miopia itu apa? Miopia merupakan rabun jauh yang terjadi ketika adanya gangguan refraksi yang disebabkan oleh kemampuan pembiasan berlebih, yang mengakibatkan sinar yang datang secara paralel dari jarak jauh, yang seharusnya tiba di retina itu malah jatuh atau tiba di depan retina. Jadi pada normalnya ketika cahaya tersebut datang melalui kornea mata, lalu ke lensa, diproyeksikan ke retina, seharusnya dia jatuh tepat pada retina. Seharusnya dia diolah pada retina tersebut sampai menghasilkan impuls yang nantinya akan melalui nervus opticus. Tetapi ketika cahayanya jatuh di depan retina, hal-hal atau proses-proses yang terjadi nantinya tidak akan berlangsung secara normal seperti itu. Selain itu, bulbus okuli pada penderita miopia ini juga cenderung menjadi cembung. Oleh karena itu, penderita miopia itu harus menggunakan kacamata berlensa cekung untuk dapat melihat hal-hal atau objek-objek yang ada di depan matanya yang terletak jauh, seperti itu. Baik, di sini saya akan membahas secara rinci tentang solusi preventif miopia yang menjadi bahasan pokok pada esai ilmiah saya. Yang pertama adalah mengenai penyuluhan. Penyuluhan kepada anak itu yang paling baik atau paling efektif menurut Surtima et al. Pada tahun 2021 dilakukan secara online. Dengan apa? Dengan menerapkan kegiatan menonton video dan melengkapi puzzle. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menanamkan informasi mengenai organ optik dan cara menjaga kesehatan organ tersebut. Saya yakin bahwa ketika kita menerima suatu informasi atau wawasan, kita akan menentukan sikap kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah senam otot mata. Menurut Solika dan Hasna pada tahun 2022, senam otot mata ini sudah terbukti dapat menurunkan keparahan dari miopia. Hal ini menjadi inspirasi saya untuk merekomendasikan senam otot mata kepada anak-anak SD yang dilakukan secara berkala, baik pada saat pembelajaran daring dengan bantuan guru maupun di luar pembelajaran daring atau pada saat di rumah dengan bantuan orang tua. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merelaksasikan otot-otot mata. Contohnya adalah musculus rectus et obliquus. Jadi di sini saya memiliki gambar untuk menjadi bayangan bagaimana senam tersebut dapat dilakukan. Sumbernya dari buku Clinically Oriented Anatomy. Jadi ketika kita melihat ke atas, baik ke kanan, ke kiri maupun lurus, yang berperan adalah musculus rectus superioris dan obliquus inferioris. Ketika kita melirik ke kanan maupun ke kiri, yang berperan adalah musculus rectus medialis dan lateralis. Ketika kita melihat ke bawah, baik itu lurus ke kanan maupun ke kiri, yang berperan adalah musculus obliquus superioris dan rectus inferioris. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penggunaan teknologi VR atau teknologi virtual reality, di mana menurut Hidayatullah et al. Pada tahun 2017, ketika teknologi virtual reality ini dikolaborasikan dengan metode latihan peregangan otot mata BEADS, maka ini sangat efektif untuk mengurangi keparahan miopia.
Jadi, bagaimana metode ini dapat dikolaborasikan dengan teknologi VR? Pada saat pengguna masuk ke dalam virtual reality tersebut atau menggunakan alat virtual reality, pengguna diinstruksikan untuk mengikuti arah lingkaran cahaya atau lingkaran berwarna yang nantinya akan muncul, dan pengguna diinstruksikan untuk fokus terhadap hal tersebut. Jadi tujuannya apa? Untuk merelaksasikan otot-otot mata lagi. Tetapi penggunaan teknologi VR ini memiliki keistimewaan daripada senam otot mata yang biasa tadi, yakni dia dapat bersifat sebagai hiburan untuk meningkatkan kebahagiaan anak. Jadi ketiga hal tersebut saya rekomendasikan dan saya harapkan dapat menjadi program yang dilakukan secara rutin dari pihak sekolah seperti itu. Referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini tertera sebagai berikut. Ada 5 referensi dari modalitas pencegahan progresivitas school age, lalu ada pengembangan aplikasi pelatihan otot mata penderita miopia menggunakan metode BETS dan teknologi virtual reality. Selanjutnya ada clinically oriented anatomy. Selanjutnya ada model intervensi penyuluhan kesehatan gigi dan mata pada anak sekolah dasar negeri Aca Manik Bandung. Dan yang terakhir ada terapi senam mata sebagai upaya preventif miopi pada anak di masa pandemi COVID-19. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.